Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk? Baik, kita pelajari ya. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Materi pertama dari dinamika penduduk adalah jumlah penduduk. Berdasarkan World Population Datasheet 2015, penduduk Indonesia berjumlah 256 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia tersebut ternyata menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang banyak, namun akan menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. 2. Persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Persebaran penduduk dapat diketahui dari kepadatan penduduk. Perhatikan peta kepadatan penduduk di Indonesia yang ditunjukkan oleh tanda panah itu adalah Pulau Jawa yang memiliki penduduk yang padat. Perhatikan pula peta kepadatan penduduk pada tahun 2020. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk ya. Contohnya di Papua, kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara Pulau Jawa, kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kepadatan di Pulau Jawa. Yang pertama, Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisionalnya. Yang kedua, sebagian besar lokasi Pulau Jawa mudah terjangkau. Yang ketiga, Pulau Jawa merupakan pusat perkembangan politik pada masa Hindu-Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Yang keempat, Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan, sehingga tidak mengherankan apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dari wilayah lainnya di Indonesia. Materi yang ketiga adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Komposisi penduduk berdasarkan usia bisa dilihat misalnya dengan komposisi berdasarkan interval usia seperti di bawah ini. Komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan usia produktif dan tidak produktif seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini. Usia 0-14 tahun usia belum produktif, usia 15-64 tahun usia produktif, dan usia di atas 65 tahun sudah tidak produktif. Selanjutnya adalah komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya berkenaan dengan pekerjaan. Perhatikan komposisi penduduk Indonesia berdasarkan kelompok umur. Ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia lebih banyak penduduk berusia muda dibandingkan dengan penduduk berusia tua. Materi yang keempat adalah pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang mengurangi dan kekuatan yang menambah jumlah penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kelahiran, kematian, dan migrasi.
Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Angka pertumbuhan penduduk akan disebutkan rendah jika kurang dari 1%, sedang jika antara 1-2%, tinggi jika lebih dari 2%. Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia termasuk kategori sedang. Pada periode 2010 sampai 2014, angka pertumbuhan penduduk 1,40%. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal berikut ini. 1. Pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. 2. Persebaran penduduk tidak merata. 3. Komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. 4. Arus urbanisasi tinggi. 5. Menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Perhatikan data-data hasil sensus penduduk tahun 2020 yang menunjukkan berbagai data kependudukan di Indonesia. Yang kelima adalah keberagaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa disebut juga etnik. Menurut Kunchara-Ningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Ciri-ciri suku bangsa adalah memiliki kesamaan kebudayaan, bahasa, adat istiadat, dan nenek moyang. Sedangkan yang membedakan suku bangsa yang satu dengan yang lainnya adalah bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Menurut Badan Pusat Statistik, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Antar suku bangsa di Indonesia mempunyai berbagai perbedaan dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui pakaian adat, rumah adat, lagu daerah, tarian daerah, upacara adat, dan lain-lain. Perhatikan beberapa contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Beberapa contoh pakaian adat dan beberapa tarian daerah, misalnya tari legong, tari topeng, dan tari saman. Demikianlah materi dinamika kependudukan Indonesia yang meliputi jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk, serta keberagaman etnik dan budaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.